Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Aku selalu menganggap diriku pria paling beruntung di dunia. Di tengah kesibukanku sebagai kepala divisi di sebuah perusahaan multinasional yang menyita waktu, istriku, Maya, tetap menunjukkan bakti yang luar biasa. Setiap sore, pukul 17.30 tepat, ia selalu menawarkan diri untuk menjemputku di lobi kantor. Biar kita punya waktu quality time di jalan, Mas, biar kamu nggak capek nyetir setelah kerja, katanya setiap pagi sebelum aku berangkat dengan taksi daring. Sore ini, seperti biasa, mobil Honda CR-V hitam kami sudah terparkir rapi di bawah kanopi lobi. Maya melambaikan tangan dari balik kaca depan, tampak anggun dengan balutan blouse sutra dan kacamata hitam yang menutupi matanya yang indah. Aku masuk ke kursi penumpang depan, meletakkan tas kerja, dan langsung disambut oleh embusan dingin AC yang menyegarkan. Namun, saraf penciumanku menangkap sesuatu yang janggal. Udara di dalam mobil ini tidak beraroma vanila atau mawar, aroma yang biasa Maya gunakan. Ada aroma musk yang tajam, maskulin, dan berat. Jenis parfum pria yang sangat kuat, tipe yang biasanya menempel pada baju seseorang setelah berpelukan erat atau menghabiskan waktu di ruangan tertutup. Mas kok bengong? Capek banget ya harinya? Tanya Maya sambil memindahkan tuas transmisi ke posisi drive. Ia mengusap lenganku dengan lembut, senyumnya semanis biasanya. Wangi apa ini, Mai? Kamu pakai parfum baru? Tanyaku, mencoba menyelidiki dengan nada santai. Maya tertawa kecil, suara tawa yang selama ini aku puja, namun kali ini terdengar sedikit terlalu cepat. Oh, itu, tadi aku habis mampir ke toko parfum di mall, nyobain tester buat hadiah ulang tahun papa. Aneh ya baunya, aku juga nggak suka, terlalu menyengat. Aku mencoba memundurkan jok kursi penumpang karena merasa lututku terlalu dekat dengan dashboard. Namun aku menyadari sesuatu. Jok ini berada di posisi yang sangat maju, posisi yang pas untuk seseorang dengan postur pendek. Tapi sandarannya miring ke belakang dengan sudut yang sangat santai. Seperti seseorang baru saja duduk di sini dengan gaya yang sangat tidak formal. Kamu bawa siapa tadi, Mai? Kok posisi kursi ini berubah? Tadi aku naruh belanjaan banyak di kursi depan, Mas. Mungkin kegeser-geser pas aku beresin tadi biar kamu bisa duduk nyaman. Jawabnya lancar, terlalu lancar. Aku terdiam, mataku beralih ke layar panel instrumen. Aku selalu memperhatikan detail kecil karena pekerjaanku sebagai auditor. Jarak tempuh dari rumah ke kantor hanya 12 km. Namun, indikator bahan bakar berkurang jauh lebih banyak dari yang seharusnya untuk perjalanan singkat di dalam kota. Tadi macet banget ya, bensinnya kok turun banyak? Parah, Mas, aku tadi lewat jalur memutar karena katanya ada kecelakaan di jalan utama. Aku sampai kejebak macet hampir 2 jam, makanya aku tadi hampir telat jemput kamu. Jelasnya panjang lebar tanpa diminta. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Namun hatiku mulai berbisik. Saat mobil berhenti di lampu merah, aku melirik ke celah antara konsol tengah dan jok yang kududuki. Di sana, terselip sebuah kartu plastik kecil berwarna putih polos dengan chip emas di tengahnya. Sebuah kartu akses kamar hotel. Darahku berdesir, dingin menjalar ke ujung jari-jariku. Aku tidak mengambil kartu itu. Aku membiarkannya tetap di sana, menjadi rahasia kecil yang akan membawaku pada kebenaran yang lebih gelap. Maya tetap menyetir dengan tenang, menceritakan menu makan malam yang ia siapkan, tanpa tahu bahwa suaminya baru saja menemukan pintu masuk menuju neraka dalam pernikahan mereka. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata. Di sampingku, Maya tidur dengan sangat tenang. Napasnya teratur, seolah tidak ada beban dosa yang menyumbat tenggorokannya. Aku menatap langit-langit kamar, membayangkan kartu akses hotel yang terselip di celah jok mobil tadi sore. Apakah ia lupa mengambilnya, atau ia sudah terlalu merasa aman hingga menjadi ceroboh? Pukul 3 pagi, aku menyelinap keluar kamar. Aku mengambil sebuah kotak kecil dari laci meja kerjaku, sebuah pelacak GPS magnetik berukuran mikro yang awalnya kubeli untuk memantau pengiriman logistik kantor, namun belum sempat kugunakan. Aku turun ke garasi dengan langkah seringan kapas.
Di bawah cahaya lampu ponsel yang redup, aku merangkak di bawah mobil CR-V kami. Dengan tangan gemetar, aku menempelkan pelacak itu di bagian dalam sasis belakang, tempat yang tak akan terlihat kecuali mobil diangkat di bengkel. Permainan dimulai, Mai. Bisikku pada kegelapan. Keesokan harinya, aku bekerja seperti biasa. Namun, alih-alih memeriksa laporan keuangan perusahaan, mataku terus tertuju pada layar ponsel yang menampilkan titik merah di atas peta digital. Pukul 14.00, titik merah itu mulai bergerak. Maya keluar dari rumah. Bukannya mengambil rute menuju supermarket atau butik langganannya, titik merah itu meluncur dengan stabil menuju arah pusat bisnis. Pukul 14.30, titik itu berhenti tepat di area parkir Hotel Grand Claridge, sebuah hotel mewah yang dikenal dengan privasi tinggi dan bar rooftopnya yang eksklusif. Aku mengepalkan tangan hingga buku-buku jariku memutih. 2 jam. Titik itu tidak bergerak sama sekali selama 2 jam di sana. Tepat pukul 16.45, titik itu kembali bergerak. Ia melaju cukup cepat, memotong jalan tikus untuk menghindari kemacetan, dan sampai di depan lobi kantorku pada pukul 17.25, 5 menit sebelum jam pulangku. Ketika aku melangkah keluar dari lobi kantor, aku melihat Maya sedang merapikan riasannya di balik kaca spion tengah. Ia tampak segar, pipinya merona, sangat berbeda dengan wajah seseorang yang baru saja terjebak macet parah seperti pengakuannya kemarin. "Sore sayang, capek ya?" Sapanya dengan nada riang saat aku masuk ke mobil. "Sedikit," jawabku singkat. Aku sengaja tidak memasang sabuk pengaman segera. Aku meraba celah di samping jok tempat kartu hotel itu berada semalam. Kosong. Kartu itu sudah hilang. "Mai, tadi aku dengar dari teman kantor, jalur arah Hotel Grand Claridge lagi ada perbaikan jalan ya. Kamu gak lewat sana kan tadi?" Tanyaku sambil memperhatikan ekspresi wajahnya melalui spion samping. Tangan Maya yang memegang setir tampak menegang sejenak, namun ia segera menguasai diri. "Oh ya, aku malah gak tahu mas. Aku tadi lewat jalan biasa kok, tapi ya itu, macetnya ampun-ampunan. Aku sampai stres sendiri di mobil." "Stres? Tapi kamu kelihatan segar banget. Wangi lagi," kataku sambil mendekatkan wajahku ke lehernya. Aroma musk pria itu sudah hilang, digantikan aroma sabun mandi hotel yang netral namun sangat khas. Maya tertawa, sedikit kaku. "Masa sih? Mungkin karena aku tadi dengerin lagu favorit di radio, jadi nggak kerasa suntuknya. Kita mau makan di mana malam ini?" Aku menyandarkan kepala, memejamkan mata. Di balik kelopak mataku, aku melihat titik merah itu berhenti di hotel. 2 jam. Waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal. Waktu yang cukup untuk menghancurkan pernikahan yang sudah kami bangun selama 7 tahun. "Terserah kamu saja, Mai. Kamu yang lebih tahu tempat-tempat yang nyaman di kota ini," jawabku dengan nada penuh sindiran yang sayangnya tidak ia sadari. Malam itu, meja makan kami terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun Maya menyajikan sup ayam kegemaranku yang masih mengepul. Ia bercerita dengan antusias tentang rencana liburan akhir tahun, seolah-olah masa depan kami masih seputih porselen piring yang ia pegang. "Tadi siang aku mampir ke toko roti langganan Mama, Mas," ucapnya sambil menyuapkan nasi. "Antreannya panjang sekali, makanya aku agak buru-buru pas jemput kamu. Ini, aku belikan roti sisir kesukaanmu buat sarapan besok." Ia menunjukkan sebuah kantong plastik dari toko roti ternama. Aku tersenyum tipis. Sangat rapi. Ia bahkan menyiapkan properti untuk kebohongannya. Ia tidak hanya berselingkuh, ia sedang melakukan produksi film setiap hari, dan aku diharapkan menjadi penonton yang bodoh. "Oh ya? Jam berapa kamu di sana?" tanyaku santai. "Mungkin sekitar jam 3 sampai jam 4 sore. Kenapa, Mas?" Matanya menatapku lurus, jernih tanpa riak rasa bersalah. Aku teringat data di ponselku. Jam 3 sore, mobil kami berada di basement Hotel Grand Claridge. Titik merah itu tidak bergerak 1 milimeter pun menuju toko roti yang ia sebutkan. "Nggak apa-apa. Tadi aku cuma lewat sana pas mau ada meeting luar, tapi aku nggak lihat mobil kita di parkiran." Aku berbohong untuk memancingnya. Tangan Maya yang memegang sendok berhenti sesaat. Itu aku parkirnya agak jauh, Mas. Di ruko seberang. Parkiran toko rotinya penuh banget. Lagi-lagi, alibi yang instan. Ia punya jawaban untuk setiap celah. Setelah makan malam, Maya masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Aku berjalan menuju tas tangannya yang tergeletak di sofa ruang tengah. Dengan cepat dan tanpa suara aku membukanya. Di dalamnya ada dompet, alat rias dan parfum. Namun saat aku merogoh kantong kecil di bagian dalam, jariku menyentuh secari kertas kecil yang terlipat. Aku membukanya. Bukan struk roti. Itu adalah struk pembayaran tunai dari bar Hotel Grand Claridge. Tertulis, 2 glass of single malt whiskey. Waktunya, 15.15. Di bawahnya ada tulisan tangan yang sangat cakar ayam, seolah ditulis terburu-buru.
Room 402. Don't be late, baby. Darahku mendidih. Dia tidak hanya mampir, dia merayakan pengkhianatannya dengan alkohol sebelum menjemput suaminya yang lelah bekerja. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka. Aku segera melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam saku celanaku. Aku kembali berdiri tegak, berpura-pura sedang memeriksa pesan di ponselku sendiri saat Maya keluar dengan wajah yang segar dan wangi sabun. Mas, besok sore aku nggak bisa jemput ya. Aku mau ada acara arisan sama teman-teman SMA. Ucapnya sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Aku menatapnya melalui pantulan cermin. Arisan? Di mana? Di kafe biasa. Mungkin sampai malam. Kamu naik taksi online aja ya? Nggak apa-apa kan? Aku mengangguk perlahan. Nggak apa-apa, Mai. Bersenang-senanglah. Aku tahu arisan itu adalah kode untuk pertemuan yang lebih lama. Besok, titik merah di ponselku tidak akan hanya berhenti 2 jam. Dan besok, aku tidak akan duduk diam di kantor. Aku akan menjadi tamu tak diundang yang merusak pesta di kamar 402. Pagi ini, aku tidak fokus pada tumpukan berkas di mejaku. Aku terus menatap layar ponsel, memperhatikan titik merah yang masih terdiam di garasi rumah kami. Pukul 11 pagi, lebih awal dari biasanya, titik itu mulai bergerak. Maya melaju dengan kecepatan tinggi. Kali ini, dia tidak berputar-putar. Tujuannya sangat jelas, Hotel Grand Claridge. Aris, kamu sakit. Wajahmu pucat sekali, tegur bosku saat berpapasan di lorong. Hanya migrain ringan, Pak. Saya izin pulang lebih awal untuk istirahat. Jawabku datar. Begitu keluar dari gedung kantor, aku tidak memesan taksi online menuju rumah. Aku menyewa sebuah mobil dari rental harian yang letaknya tak jauh dari kantor. Sebuah mobil putih biasa yang tidak akan dikenali oleh Maya. Aku memacu mobil itu menuju Grand Claridge. Setibanya di sana, aku memarkir mobil di sudut yang agak tersembunyi. Mataku langsung tertuju pada deretan mobil di area parkir VIP. Di sana, Honda CR-V hitamku terparkir dengan posisi yang sangat rapi. Aku melangkah masuk ke lobi hotel dengan kacamata hitam dan topi yang ditarik rendah. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah aku yang sedang melakukan kejahatan. Aku berjalan menuju meja resepsionis, mencoba peruntungku. Selamat siang, saya asisten Bapak Reno. Beliau ada di kamar 402. Tadi beliau bilang saya bisa mengambil kunci cadangan di sini karena beliau sedang ada tamu. Kataku dengan suara yang dibuat sedingin mungkin. Resepsionis itu menatapku ragu. Maaf Pak, untuk keamanan, kami tidak bisa memberikan kunci kecuali ada konfirmasi langsung dari penghuni kamar. Ah, begitu ya? Padahal dokumen ini harus segera ditandatangani. Aku berpura-pura kesal sambil menepuk tas kerjaku. Baiklah, saya tunggu di bar saja. Aku melangkah menuju bar yang berada di area lobi, tempat yang sama yang tertera di struk kemarin. Aku duduk di sudut yang menghadap ke arah lift. Tak lama kemudian, mataku menangkap sesuatu yang menarik di atas meja bar. Sebuah botol minuman energi yang masih setengah penuh, dan sebuah kunci mobil dengan gantungan kunci kulit berbentuk inisial M. Itu gantungan kunci Maya. Aku mendekat dan melihat ada selembar kertas parkir yang tergeletak di samping botol itu. Aku ambilnya dengan cepat. Di balik kertas parkir itu, ada tulisan tangan maskulin yang berbeda dengan tulisan di struk kemarin. Lantai 4, baby, I'm waiting with a surprise. Aku merasakan gelombang amarah yang hampir membuatku muntah. Aku segera menuju lift saat beberapa orang masuk. Aku menekan angka 4. Lorong lantai 4 terasa sangat panjang dan sunyi. Hanya suara langkah kakiku yang teredam karpet tebal. Aku berjalan mencari pintu nomor 402. Begitu sampai di depannya, aku berhenti. Aku mendekatkan telingaku ke pintu. Awalnya hening, lalu aku mendengar suara tawa Maya. Suara tawa yang biasanya ditujukan padaku saat aku melontarkan lelucon bodoh di meja makan. Tapi kali ini tawa itu diikuti oleh suara pria yang rendah dan berat. Jangan nakal, Reno. Nanti kalau Aris curiga gimana? Suara Maya terdengar manja. Dia nggak akan curiga. Dia terlalu sibuk sama angka-angka di kantornya. Lagi pula, kamu supir pribadinya yang paling setia kan? Balas pria itu diikuti suara tawa keduanya. Dunia di sekitarku serasa runtuh. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan menyalakan mode perekam suara. Aku tidak mendobrak pintu itu. Belum saatnya. Aku butuh lebih dari sekadar suara. Aku butuh mereka melihat wajahku saat kehancuran mereka dimulai. Aku menjauh dari pintu kamar 402 dengan langkah yang terasa berat, seperti menyeret beton di kakiku. Suara tawa mereka masih terngiang, bergema di koridor hotel yang dingin. Aku bisa saja mendobrak pintu itu sekarang, menciptakan keributan dan memaki mereka. Namun itu terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin kehancuran yang sistematis. Aku kembali ke lobi dan menunggu di dalam mobil sewaan. 1 jam kemudian, sosok yang kutunggu muncul. Seorang pria keluar dari lift. Tubuhnya tegap, mengenakan kaos ketat yang menonjolkan otot-ototnya.
persis seperti dugaanku, tipe pria gym. Di belakangnya, Maya menyusul. Ia tampak merapikan roknya, memberikan ciuman kilati pipi pria itu sebelum mereka berpisah menuju mobil masing-masing. Maya masuk ke CR-V hitamku, sementara pria itu menuju sebuah mobil sport merah yang terparkir tak jauh dari sana. Aku tidak mengikuti Maya. Aku tahu dia akan ke kantor untuk menjemputku. Aku memilih mengikuti si pria merah. Targetku adalah Reno. Titik merah di ponselku menunjukkan Maya sudah bergerak ke arah kantorku, sementara aku membuntuti Reno hingga ke sebuah pusat kebugaran eksklusif di kawasan elit. Di papan namanya tertulis, Reno's Elite Training. Ternyata dia adalah pemilik sekaligus instruktur utama di sana. Aku masuk ke dalam gym tersebut, berpura-pura menjadi calon anggota. Dari kejauhan, aku melihat Reno sedang melatih seorang wanita kaya, tertawa dengan cara yang sama seperti ia tertawa bersama Maya di kamar hotel tadi. Ia adalah predator yang menjual pesona, dan istriku adalah salah satu korbannya, atau mungkin pelanggan tetapnya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya seorang resepsionis cantik. Saya ingin mendaftar kelas pribadi dengan Mas Reno. Saya dengar dia yang terbaik di sini, kataku sambil memberikan kartu namaku. Kartu nama asli yang menunjukkan jabatanku sebagai kepala divisi audit. Mata resepsionis itu membelalak melihat posisiku. Oh, tentu Pak Aris. Tapi jadwal Mas Reno sangat padat. Biasanya sore hari dia selalu ada. Keperluan luar yang mendesak. Keperluan luar, jadi itulah istilah mereka untuk sesi di Hotel Grand Claridge. Tidak apa-apa, saya bisa menyesuaikan. Saya ingin paket paling lengkap, kataku lagi. Sambil ia menyiapkan formulir, mataku menangkap sebuah brosur di meja. Di sana ada foto Reno bersama seorang wanita cantik dan 2 anak kecil dengan tulisan, "Keluarga adalah prioritas utama kami." Darahku berdesir. Reno punya istri, Reno punya keluarga. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan dari Maya. "Mas, aku sudah di lobi kantor ya. Jalannya agak macet tadi, tapi aku bela-belain cepat supaya kamu gak nunggu lama. Love you." Aku menatap layar ponselku dengan rasa jijik yang luar biasa. Dia baru saja bangun dari rancang pria lain, dan sekarang dia mengirimkan pesan cinta seolah-olah dia adalah istri paling suci di dunia. "Terima kasih, saya akan hubungi lagi nanti," kataku pada resepsionis itu, tanpa mendaftar. Aku berjalan keluar, menuju mobil sewaan. Aku harus segera kembali ke kantor, naik taksi online dari pintu belakang, dan muncul di lobi seolah-olah aku baru saja turun dari ruanganku. Sandiwara ini akan mencapai klimaksnya, dan aku baru saja menemukan kartu as, istri Reno. Aku turun dari taksi daring tepat di pintu belakang gedung kantorku, lalu berlari kecil menuju lobi depan. Aku mengatur napas, mengusap peluh di kening, dan memasang wajah lelah yang sempurna. Di sana, Honda CR-V hitamku sudah menunggu. Maya melambai dengan senyum yang, jika aku tidak tahu apa-apa, akan kusebut sebagai senyum malaikat. Begitu aku duduk di kursi penumpang, aroma sabun hotel itu masih samar tercium, bertarung dengan pengharum ruangan mobil yang baru saja ia semprotkan secara berlebihan. "Capek banget ya, Mas? Tadi meetingnya lama," tanya Maya, sambil mengelus pipiku. Tangannya yang lembut itu baru saja membelai pria lain 2 jam yang lalu. "Iya, Mai. Oh ya, tadi aku sempat mengobrol dengan rekan bisnis di kantor. Dia merekomendasikan sebuah gym di daerah elit. Katanya instrukturnya hebat sekali," kataku sambil memasang sabuk pengaman. Tangan Maya yang hendak memindahkan gigi transmisi terhenti sejenak. "Oh iya, gym apa?" "Namanya Reno's Elite Training. Kamu pernah dengar? Katanya pemiliknya namanya Reno. Orangnya tegap, ramah, dan sangat perhatian pada pelanggannya." Aku menoleh padanya, menatapnya tepat di mata. Pupil mata Maya mengecil. Ia segera membuang muka dan fokus pada jalanan. "Enggak, aku nggak pernah dengar. Lagian Mas kan nggak suka gym yang jauh-jauh dari rumah." "Iya sih, tapi katanya Reno ini spesialis untuk latihan privat. Banyak ibu-ibu dan istri pejabat yang suka ke sana, karena hasilnya memuaskan." Aku menekankan kata terakhir dengan nada yang sedikit lebih rendah. Maya mulai gelisah. Ia menyalakan radio, mungkin untuk menutupi gemuruh di dadanya. "Mungkin cuma promosi aja, Mas. Jangan gampang percaya." Aku menyandarkan kepala, pura-pura memejamkan mata. "Mungkin kamu benar, tapi aku jadi penasaran. Tadi rekan bisnisku itu juga bilang, Reno itu orangnya sayang keluarga. Ada foto istri dan anak-anaknya di brosur. Kasian ya, kalau pria sesukses dia ternyata punya rahasia gelap di belakang istrinya." Mobil sedikit berguncang karena Maya menginjak rem terlalu mendadak saat lampu kuning. "Mas kok jadi bahas orang gak dikenal sih? Kita bahas makan malam aja yuk." "Tunggu dulu, Mai. Aku belum selesai." Aku meraih ponselku dan membuka sebuah foto yang kuambil secara diam-diam di hotel tadi. Foto dari kejauhan yang menunjukkan mobil sport merah milik Reno. "Tadi aku lihat mobil merah ini di parkiran kantorku. Bagus ya, kayaknya mirip mobilnya si Reno itu.
kamu tadi lihat gak pas nunggu aku? Wajah Maya berubah pucat pasi. Ia mencengkram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Aku gak perhatikan mobil orang lain, Mas. Kan aku fokus nunggu kamu. Oh, kupikir kamu lihat. Soalnya tadi mobil itu parkirnya gak jauh dari tempat kamu nunggu. Aku mematikan ponselku dan tersenyum tipis. Ya sudah, aku mau tidur sebentar. Jangan lupa bangunkan aku kalau sudah sampai di rumah. Atau kalau kamu mau mampir ke toko roti lagi. Keheningan di dalam mobil itu kini terasa mencekam. Maya tidak lagi bernyanyi mengikuti radio. Ia menyetir dalam diam yang penuh ketakutan. Sementara aku menikmati setiap detik siksaan mental yang ia rasakan. Perang saraf ini baru dimulai. Dan aku sudah menang di ronde pertama. Malam itu, suasana rumah terasa begitu dingin, meski udara di luar cukup gerah. Maya bergerak gelisah di dapur. Sesekali piring yang ia pegang berdenting aras karena tangannya yang gemetar. Ia mencoba menyibukkan diri, memasak rendang, makanan yang butuh waktu lama untuk diolah, agar ia tidak perlu duduk terlalu lama menatap mataku. Aku duduk di meja makan, sengaja meletakkan ponselku di tengah meja dengan volume suara yang paling keras. "Mai, sini sebentar. Ada yang mau aku bicarakan," panggilku dengan suara berat. Maya mendekat dengan ragu, menyekat tangannya pada celemek. "Ada apa, Mas? Kok serius banget?" "Tadi aku berpikir, perusahaan kita butuh instruktur kebugaran untuk program wellness karyawan, dan aku teringat pembicaraan kita di mobil tadi. Aku baru saja menghubungi asistenku untuk mencari nomor telepon pemilik gym elit itu," kataku sambil menatap layar ponsel yang sedang melakukan panggilan. Wajah Maya mendadak kaku. "Mas, apa nggak terlalu berlebihan? Masih banyak gym lain yang lebih murah. Uang bukan masalah bagi perusahaan, Mai. Yang penting kualitas." Aku menempelkan ponsel ke telingaku. "Halo? Ya, apa saya bicara dengan Reno dari Reno's Elite Training?" Aku menyalakan speaker. "Ya, benar. Ini siapa ya?" Suara pria itu terdengar melalui speaker ponselku. Suara rendah dan penuh percaya diri yang sama dengan suara dari balik pintu kamar 402 tadi siang. Maya memegang pinggiran meja makan begitu erat hingga kuku-kukunya memutih. Napasnya tertahan di kerongkongan. "Saya Aris, dari perusahaan multinasional logistik. Saya tertarik dengan jasa Anda, tapi saya lebih suka membahas bisnis secara personal. Bagaimana kalau besok malam Anda dan istri Anda datang ke rumah saya untuk makan malam? Saya dengar istri Anda sangat hebat dalam manajemen operasional gym Anda," ucapku sambil tersenyum ke arah Maya yang kini tampak seperti akan pingsan. Terdengar jeda panjang di seberang sana. Reno pasti sedang mencoba mengingat-ingat siapa Aris ini. Sementara di depanku, Maya sudah mulai mengeluarkan keringat dingin di pelipisnya. "Ah, sebuah kehormatan Pak Aris, tapi istri saya sedang di luar kota. Bagaimana kalau saya sendiri saja?" jawab Reno dengan nada yang sedikit lebih waspada. "Oh, sayang sekali. Padahal istri saya, Maya, sudah sangat antusias ingin bertemu dengan istri pria sukses seperti Anda. Benar kan, Mai?" Aku menyodorkan ponsel itu ke arah wajah Maya. Maya terperangah. Ia menatap ponsel itu seolah-olah itu adalah ular kobra yang siap mematuknya. Suaranya nyaris hilang. Iya, sayang sekali. Tunggu, Maya." Suara Reno di seberang sana berubah tegang. Ia mulai menyadari sesuatu. "Ya, istri saya Maya. Dia sering cerita betapa pentingnya menjaga kebugaran, meski dia sendiri sering macet di jalan saat menjemputku." Aku tertawa kecil, suara tawa yang penuh ancaman. "Baiklah Reno, kalau istri Anda tidak bisa, kita bertemu bertiga saja. Besok malam, alamatnya akan saya kirimkan lewat pesan singkat. Jangan terlambat ya. Saya paling benci orang yang datang terlambat, atau orang yang mampir ke tempat lain sebelum janji temu." Aku mematikan sambungan telepon sebelum Reno sempat menjawab. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruang makan. Maya berdiri mematung. Air matanya mulai mengenang di pelupuk mata. "Mas, apa maksud semua ini?" Suaranya pecah, bergetar hebat. Aku bangkit dari kursi, melangkah mendekatinya, hingga dadaku hampir bersentuhan dengan hidungnya. Aku bisa mencium ketakutan yang menguar dari pori-porinya. Maksudnya, aku hanya ingin menjamu orang yang sudah memberikan perhatian lebih pada istriku, Mai. Bukankah itu yang dilakukan suami yang baik? Aku mengusap pipinya dengan kasar. "Teruskan masakmu. Rendangnya harus empuk untuk tamu istimewa kita besok. Dan ingat satu hal, jangan coba-coba menelponnya malam ini, karena semua log telepon di rumah ini sudah aku sadap." Aku meninggalkan Maya yang jatuh terduduk di lantai dapur sambil terisak tanpa suara. Permainan ini semakin menarik, dan besok malam, meja makan ini akan menjadi saksi kehancuran dua keluarga sekaligus. Pagi berikutnya, aku tampil dengan peran terbaikku. Aku mengenakan setelan jas lengkap dan membawa koper kecil ke meja makan. Maya duduk di sana dengan mata sembab, mengaduk kopinya tanpa selera. Wajahnya yang biasa bercahaya, kini tampak kusam, seperti lukisan tua yang mulai retak. "Aku ada tugas mendadak ke kantor cabang di luar kota, Mei. Mungkin baru kembali sore nanti tepat sebelum makan malam kita dengan Reno," kataku sambil memeriksa jam tangan. Maya mendongak. Ada kilatan harapan sekaligus kecemasan di matanya. "Keluar kota? Jam berapa kamu pulang, Mas?" "Sekitar jam 5 sore. Kamu siapkan saja semuanya dengan baik.
Jangan permalukan aku di depan tamu kita. Jawabku dingin. Aku mengecup keningnya. Sebuah kecupan yang terasa seperti ciuman kematian. Lalu melangkah pergi. Namun, aku tidak pergi keluar kota. Aku memarkir mobil sewaanku di sebuah ruko yang menghadap ke arah jalan keluar komplek perumahan kami. Aku menyalakan tablet, memantau titik merah GPS yang sudah menjadi candu bagiku. Benar saja, hanya 30 menit setelah kepergianku, titik merah itu bergerak. Maya tidak sedang menyiapkan rendang. Ia memacu mobil dengan panik. Tujuannya bukan hotel kali ini, melainkan sebuah taman kota yang sepi di pinggiran daerah elit. Aku mengikuti dari jarak aman. Melalui teropong binokular yang kusiapkan, aku melihat mobil CR-V hitamku berhenti di bawah pohon rindang. Tak lama kemudian, mobil sport merah milik Renault datang dan parkir tepat di sampingnya. Mereka keluar dari mobil. Tidak ada pelukan, tidak ada ciuman. Yang ada hanyalah kepanikan yang liar. Maya tampak berbicara dengan nada tinggi. Tangannya bergerak-gerak liar di udara. Renault tampak mencoba menenangkan. Namun ia juga terlihat sangat tegang. Ia terus menoleh ke kanan dan ke kiri. Paranoid akan bayangannya sendiri. Aku menyalakan perangkat penyadap audio yang kupasang di mobilku tempo hari. Sebuah mikrofon sensitif yang terhubung dengan Bluetooth di kabin mobil. Dia tahu, Reno. Aris tahu segalanya. Suara Maya melengking, pecah oleh tangisan. Dia menyebut namamu. Dia menyebut hotel itu. Kita harus lari. Lari kemana, Maya? Dia punya segalanya. Dia orang berpengaruh. Balas Reno kasar. Kalau aku lari, bisnisku hancur. Keluargaku akan tahu. Kamu bilang dia bodoh. Kamu bilang dia cuma auditor yang cuma tahu angka. Aku nggak tahu dia bakal secerdik ini. Maya menjerit. Apa yang harus kita lakukan nanti malam? Dia mengundangmu makan malam. Reno terdiam cukup lama. Jangan datang. Kita bilang saja aku kecelakaan atau mendadak sakit. Kita butuh waktu untuk menghilangkan semua jejak. Dia sudah menyadap teleponku, Reno. Kamu nggak dengar tadi malam? Dia sudah mengurungku. Aku tersenyum di dalam mobil sewaanku. Mereka seperti tikus yang terjebak di dalam labirin yang terbakar. Aku mengambil ponsel pribadiku dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Reno saat ia masih berdiri di sana. Ting. Reno membuka ponselnya. Wajahnya mendadak pucat pasi. Lebih pucat dari kertas. Ia hampir menjatuhkan ponselnya ke aspal. Ada apa? Tanya Maya cemas. Reno tidak menjawab. Ia hanya memperlihatkan layar ponselnya kepada Maya. Di sana, aku mengirimkan sebuah foto yang kuambil sedetik yang lalu. Foto mereka berdua yang sedang berdiri di taman itu. Diambil dari sudut pandangku saat ini. Di bawah foto itu aku menulis, taman yang indah untuk sebuah perpisahan. Sampai jumpa di meja makan jam 7 malam. Jika kalian tidak ada, foto-foto di kamar 402 akan sampai ke tangan istri Reno dan Dewan Direksi perusahaan dalam hitungan detik. Maya jatuh terduduk di aspal, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Reno hanya bisa terpaku, menatap ke arah deretan mobil di seberang taman, mencoba mencari tahu di mana aku bersembunyi. Aku menghidupkan mesin mobil, memutar balik dengan tenang. Persiapan makan malam dimulai. Gumamku. Sore itu, aku kembali ke rumah tepat pukul 17.00. Maya sudah ada di sana, duduk di sofa ruang tamu dengan pakaian yang sudah rapi. Gaun hitam yang elegan, namun wajahnya tampak seperti porselen retak yang direkatkan kembali dengan paksa. Ia tidak bertanya tentang perjalananku keluar kota. Ia tahu itu hanya umpan. Ayo berangkat, kataku singkat. Maya tersentak. Berangkat? Bukankah makan malamnya di sini? Aku sudah menyiapkan rendangnya. Rencana berubah, Mai. Aku ingin makan malam di tempat yang lebih berkesan. Ayo, kamu yang setir. Aku ingin menikmati pemandangan terakhir sebagai suamimu. Jawabku sambil melemparkan kunci mobil CR-V kepadanya. Dengan tangan gemetar, Maya mengambil kunci itu. Kami masuk ke dalam mobil. Suasana di kabin terasa begitu hampa. Hanya suara deru mesin yang memecah keheningan. Maya melajukan mobil perlahan keluar dari komplek. Mas, kita mau kemana? Tanya Maya dengan suara yang hampir habis. Ke arah pusat kota. Ke Hotel Grand Claridge. Jawabku datar. Maya menginjak rem secara refleks, membuat mobil tersentak hebat. Ia menatapku dengan mata yang membelalak penuh horor. Mas, jangan. Aku mohon. Jalan, Mai.
Atau aku tekan tombol kirim di ponselku sekarang juga. Aku mengangkat ponselku, memperlihatkan draft email yang ditujukan kepada istri Reno dan seluruh kontak di ponselnya. Maya menangis terisak, namun ia tetap menjalankan mobil. Di tengah kemacetan kota yang mulai merayap, aku menyalakan sistem audio mobil. Aku menekan satu tombol di tabletku. Jangan nakal, Reno. Nanti kalau Aris curiga gimana? Suara Maya sendiri memenuhi kabin mobil melalui speaker berkualitas tinggi. Itu adalah rekaman dari balik pintu kamar 402 yang kuambil kemarin. Dia nggak akan curiga. Dia terlalu sibuk sama angka-angka di kantornya. Lagi pula, kamu supir pribadinya yang paling setia kan? Suara Reno menyusul, diikuti tawa mereka yang menjijikkan. Maya menutup telinganya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang setir dengan goyah. Matikan, Mas. Matikan, jeritnya histeris. Kenapa? Bukankah ini sopir pribadiku yang paling setia? Aku menoleh padanya. Wajahku hanya beberapa senti dari wajahnya yang basah oleh air mata. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Mai? Bukan fakta bahwa kamu tidur dengannya, tapi fakta bahwa kamu menertawakanku di atas ranjang itu, menggunakan mobil yang aku beli untuk menjemputku setelah kamu puas melayaninya. Aku memutar rekaman berikutnya. Suara mereka saat di taman pagi tadi, saat mereka saling menyalahkan dan ketakutan. Kamu bilang aku bodoh, Mai. Kamu bilang aku cuma auditor yang hanya tahu angka. Kamu benar. Dan angka-angka itu memberitahuku bahwa durasi pengabdianmu sudah habis. Kamu sudah diaudit. Dan hasilnya, kamu bangkrut secara moral. Kami sampai di depan gerbang Hotel Grand Claridge. Di sana, mobil sport merah Reno sudah terparkir di depan lobi. Reno berdiri di samping mobilnya, tampak seperti pesakitan yang menunggu tiang gantungan. Turun, Maya. Perintahku. Mas, maafkan aku. Kumohon beri aku satu kesempatan. Kesempatanmu sudah habis di kamar 402. Aku membuka pintu mobil untuknya. Temui kekasihmu itu. Dia sudah menunggumu untuk makan malam terakhir. Lampu lobi Hotel Grand Claridge yang mewah berpijar keemasan, memantul di atas kap mobil CR-V kami yang berhenti tepat di depan langkah Reno. Pria itu tampak layu, bahu tegapnya merosot, dan matanya yang biasa penuh percaya diri, kini hanya memancarkan keputusasaan yang pengecut. Aku turun dari mobil, diikuti oleh Maya yang melangkah dengan kaki yang lemas. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Di tengah lobi yang mulai ramai oleh tamu-tamu elit, kami bertiga berdiri membentuk segitiga kehancuran. Malam, Reno, sapaku ringan, hampir seperti menyapa kawan lama. Terima kasih sudah datang, kamu tampak sangat rapi untuk seseorang yang karirnya akan berakhir malam ini. Reno menelan ludah, suaranya tercekap. Aris, mari kita bicarakan ini baik-baik, tanpa perlu melibatkan keluarga atau pihak luar. Bicarakan, aku tertawa kecil, suara tawa yang bergema di lobi yang sunyi itu. Aku sudah selesai bicara. Aku di sini hanya untuk mengantarkan paket milikmu. Aku menarik lengan Maya dengan lembut namun tegas ke arah Reno. Maya hanya bisa menunduk, menutupi wajahnya yang sembab dengan rambutnya yang berantakan. Ini istrimu, Reno, atau sopir pribadiku? Tanyaku sambil menatap mereka berdua secara bergantian. Karena malam ini, statusnya sudah resmi berubah. Dia bukan lagi bagian dari rumahku. Dan karena kamu sangat menikmati waktu bersamanya di kamar 402, aku memutuskan untuk memberikannya padamu secara cuma-cuma. Mas, jangan. Tangis Maya pecah lagi, tangannya mencoba menggapai jas setelanku. Aku menghindar dengan rasa jijik. Aku merogoh saku jas dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Aku tidak memberikannya kepada mereka, melainkan melemparkannya ke atas kap mobil merah Reno. Di dalam itu ada salinan bukti rekaman hotel, struk bar, dan transkrip percakapan kalian. Tenang saja, itu bukan untuk kalian. Aku tersenyum dingin. Salinan aslinya sudah dikirimkan oleh asistenku ke alamat rumah istri Reno dan juga ke email Dewan Komisaris tempat Reno menyewa gedung gymnya. Kurasa saat ini, istrimu sedang membaca betapa hebatnya suaminya di atas ranjang orang lain. Wajah Reno berubah menjadi abu-abu. Ia segera merogoh ponselnya yang terus bergetar hebat di saku celana. Ia menatap layar itu dengan horor, lalu menatapku dengan kebencian yang mendalam. Kamu menghancurkanku, Aris, teriaknya, hendak melangkah maju menyerangku. Bukan aku yang menghancurkanmu, Reno. Aku berdiri tegak, tidak bergeming sedikit pun. Kamu yang membangun rumah pasirmu sendiri di atas tanah orang lain. Aku hanya datang untuk meniupnya. Aku berpaling ke arah Maya. Mai,
Barang-barangmu sudah aku kemas dalam koper dan kutitipkan di pos satpam komplek. Jangan pernah hinjakan kakimu di rumahku lagi. Kamu bilang kamu suka mampir ke hotel ini sebelum menjemputku kan? Sekarang, kamu bisa tinggal di sini selamanya bersama pria hebatmu ini. Jika dia masih mau menerimamu tanpa uang dan tanpa reputasi. Aku masuk kembali ke kursi pengemudi mobilku. Posisi yang selama ini ia duduki saat menipuku. Aku menurunkan kaca jendela. Oh ya, satu lagi. Kataku pada mereka yang kini berdiri berpaku di trotoar hotel. Mobil ini akan kujual besok pagi. Baunya sudah terlalu busuk untukku. Selamat menikmati hidup barumu di jalanan. Aku menginjak gas, meninggalkan mereka di tengah lobi hotel yang megah, namun kerasa seperti penjara bagi mereka. Melalui spion tengah, aku melihat Reno memaki Maya dan mendorongnya menjauh saat ia mencoba menenangkan pria itu. Pengkhianatan mereka tidak berakhir dengan cinta sejati, melainkan dengan saling menyalahkan di bawah lampu jalan yang dingin. Aku menyalakan musik dengan volume tinggi, menghirup udara malam yang masuk melalui jendela yang terbuka. Tidak ada lagi wangi musik yang asing, tidak ada lagi kebohongan di balik kemudi. Jalan di depanku masih panjang, tapi setidaknya kali ini akulah yang memegang kendali penuh. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.